Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat. Lama tidak posting di channel saya di Sahabat Anas ya. Hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang dengan tema tauhid ya, dimana ini menjadi menurut saya penting untuk didiskusikan supaya jelas alur pemikiran secara akal dan tauhidnya itu nyambung. Jadi wajar ini berangkat dari satu proses kontemplasi pribadi saya ketika dalam kondisi yang sangat terpuruk, terus kemudian di bawah ya, artinya memang benar-benar sangat terpuruk sekali, sehingga terkadang dalam besit hati ini bahkan mungkin sempat terucap dalam lisan menyalahkan keadaan. Jadi ada satu perasaan di mana pertanyaan mengapa saya harus seperti ini, mengapa saya harus seperti ini, bukankah saya berbuat baik, saya berbuat ini, berbuat itu, berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, berumroh, berhaji dan lain sebagainya, tapi kenapa saya malah seperti ini, investasi ditipu orang, usaha ini gagal dan lain sebagainya, gagal, kenapa kemudian tidak ditakdirkan untuk menjadi berhasil dan menjadi kaya dari usaha-usaha itu. Kadang ada satu proses berontak ya, bukankah misal kita berhitung kalau kita bersedekah itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali, 70 kali, atau bahkan 700 kali. Tapi ketika kita berhitung untuk mendapatkan secara material matematika seperti itu, ternyata dalam realitanya malah terbalik. Kita merasa berbuat baik kepada kedua orang tua, bersedekah ini dan itu, tapi ternyata justru keadaan kita yang semakin memburuk. Terkadang kita protes seperti itu, menyalahkan Tuhan. Mengapa seperti ini ya Allah? Bukankah Engkau telah berjanji ketika orang itu bersedekah kita mendapatkan balasan yang lebih baik? Tapi pada akhirnya malah seperti ini. Terus sempat mengalami proses-proses menafikan kondisi di mana itu sebenarnya juga merupakan bagian dari takdir Allah ya. Sehingga ketika kita protes seperti itu, kita juga sudah memprotes satu kondisi yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu juga. Jadi terkadang saya keliru, dan mungkin ini kekeliruan umum yang juga dialami oleh manusia yang lain. Jadi ketika kita berdoa, kita memiliki tujuan atas doa itu, ya Allah, saya ingin mobil, saya ingin rumah, saya ingin melunasi utang dan sebagainya. Bisa jadi secara tidak sadar kita melakukan segala sesuatu, ibadah kita, apapun itu, entah itu punya amalan-amalan khusus, entah itu sholawat, entah itu apapun ya, waqiah ataupun surat yasin atau apapun itu, dalam rangka untuk menyelesaikan apa yang menjadi kondisi yang diharapkan dari kita. Itu sebenarnya dalam konteks tauhid itu kita sudah salah. Kenapa? Karena secara tidak kita sadari, kita sudah menjadikan Allah ini adalah wasilah atas tujuan kita. Bukan malah Allah menjadi tujuan atas wasilah kondisi kita. Ini yang menjadi kekeliruan yang paling mendasar. Jadi kita meminta, memohon, berdoa, beribadah dan apapun itu kepada Allah, ternyata kita pamrih, ingin mendapatkan sesuatu. Artinya kan kita menjadikan Allah ini hanya wasilah untuk meraih satu kondisi keadaan yang dimana itu yang kita harapkan. Ketika saya merenungkan hal demikian, maka sebenarnya ketika seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba ini memahami benar atas apa yang sedang dia tuju, apapun kondisinya, apapun yang terjadi pada dirinya, dia harus meyakini bahwa itu adalah kondisi terbaik yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga itu adalah wasilah untuk meraih ridho Allah itu sendiri.
Jadi kondisi yang dialami apapun itu, kegagalan, kesuksesan, kemiskinan, kekayaan, kesakitan, ataupun kesehatan, apapun itu dari hamba adalah wasilah untuk meraih satu tujuan. Tujuan akhirnya yaitu Allah itu tadi. Ketika hamba itu mau menerimanya, ketika hamba itu mau menerima, mensyukuri, maka kemudian ridho Allah itu yang menjadi tujuannya. Bukan kondisi keadaan yang ditujukan dengan wasilah-wasilah ibadah-ibadah kepada Allah. Ini beda sekali. Jadi bisa jadi ketika besok kita di akhirat, ketika kita disidang, ketika kita ditanya atas kesaksian kita dengan syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya apa? Tujuannya apa ketika kita mensyahadahkan itu, menyaksikan, menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika dalam terbesit hati itu untuk meraih surga, menghindari siksa neraka, artinya secara tidak langsung kita bersyahadat, kita beribadah, kita meyakini Allah, kita menyaksikan dan meyakini Nabi adalah Nabi Muhammad utusan Allah, itu sebagai wasilah kita agar masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jadi tujuannya adalah surga dan terhindar dari neraka, wasilahnya la ilaha illallah, persaksian kita kepada Allah. Ini kan terbalik sebenarnya. Jadi justru yang bukan menjadi tujuan itu menjadi prioritas. Justru yang menjadi prioritas tujuan malah menjadi wasilah ataupun menjadi alat agar tercapainya tujuan itu. Ini kan salah cara memahami seperti itu. Jadi ketika saya memang dalam kondisi-kondisi terpuruk itu berpikir, memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud Allah itu mau mengajari saya seperti apa sebenarnya. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan, ternyata kondisi hamba apapun itu, sehat, sakit, kaya, miskin, bangkrut, untung, punya apapun itu tidak menjadi penting. Itu adalah wasilah agar kita meraih ridhonya Allah Ta'ala, bukan tujuan. Bukan tujuan, sekali lagi, tujuan kita adalah ridhonya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, meminta, doa, dan apapun itu harus dimaknai memang kita diperintah untuk meminta, untuk menegaskan bahwa kita adalah hamba dan Allah itu Tuhan. Cukup di sini saja. Jangan sampai ada proses memaksakan kehendak. Harus seperti apa yang kemudian diinginkan oleh keadaan dalam pikiran kita. Kalau kita seperti itu, artinya kita sudah menempatkan Allah, menempatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah itu adalah wasilah. Sedangkan apa yang kita inginkan dalam kondisi yang kita inginkan dalam doa tadi itu menjadi tujuan. Itu salah. Terbalik. Justru sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah bahwa ketika memang kita diperintah doa, ya kita doa aja, sudah. Karena memang kita diperintah untuk doa, untuk memastikan, untuk menegaskan bahwa kita hamba, kita lemah, itu aja. Dan apapun kondisi yang dicapai pada diri kita, ya harus kita terima, karena harus kita yakini bahwa itu adalah kondisi terbaik. Dari kondisi ini, kalau memang kondisi saya seperti ini, ya Allah, ini adalah bagian dari untuk meraih ridhomu, maka harus diterima dengan ikhlas. Diberikan kebaikan, kita syukuri. Ya Allah, kalau memang jenengan memberikan saya seperti ini, kebaikan pada saya, jenengan selamatkan, alhamdulillah, saya berterima kasih kepadamu ya Allah. Ini hanya wasilah, sedangkan tujuan akhirnya adalah ridhonya Gusti Allah Ta'ala. Jadi harus dipahami, jangan sampai rasionalisasi atas kondisi tertentu itu justru menjadi tujuan, sedangkan ibadah kita, keyakinan, ketauhidan kita kepada Allah malah menjadi wasilah. Jadi jangan sampai salah, antara tujuan dan wasilah itu harus benar, antara tauhid dan akal itu juga harus laras dan benar. Maka dari itu,
apapun kondisimu harus Anda terima dengan baik, karena itu kondisi terbaik yang diberikan Allah kepada kita, apapun itu. Karena kondisi apapun itu manusia adalah wasilah untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Ketika kamu disuruh berdoa, ya berdoa untuk menunjukkan bahwa kamu itu hamba dan Allah itu Tuhan. Kamu lemah, Allah itu kuat. Sampai di situ. Terkait dengan apapun kondisi yang akan kamu terima yang nantinya Allah berikan, itu sudah bukan urusan. Karena itu bukan tujuan pada dasarnya. Tujuan kita hanya patuh dan tunduk dan menerima apa yang menjadi konsep takdir dari Allah Ta'ala. Yang nanti pada kondisi itu, keadaan itu, tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Jadi ini diskusi terkait dengan konsep takdir, wasilah dan tujuan, dan kaitannya dengan ketauhidan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, jangan lupa nanti di like dan subscribe ya, biar berkembang. Memang ini channel sederhana, hanya berupa diskusi-diskusi yang seperti ini aja. Cuma saya berharap channel ini nanti juga bisa berkembang pada program-program yang lain. Jadi mohon dukungan sahabat-sahabat semua, like and subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Demikian, wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.